Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah, pengantar laboratorium medik, Bapak Ai Furqon, SKM, M Biomed. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengendalian Investigasi Laboratorium. Manajemen laboratorium atau laboratory management adalah usaha untuk mengelola laboratorium. Manajemen laboratorium merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium. Suatu manajemen laboratorium yang baik, yaitu memiliki sistem organisasi yang baik, uraian kerja yang jelas. Selanjutnya yaitu penanganan dan penataan laboratorium. Penanganan laboratorium secara umum yaitu yang pertama, mencampurkan zat-zat kimia. Jangan campurkan zat kimia tanpa mengetahui sifat dan reaksinya, karena dengan tidak mengetahuinya bisa saja itu akan sangat berbahaya bagi kita sendiri ataupun sekitar kita. Yang kedua, zat-zat baru atau yang kurang diketahui. Diharapkan untuk berkonsultasi bagi keamanan laboratorium sebelum menggunakan zat-zat kimia yang baru atau yang kurang diketahui. Haruslah dicek secara teratur semua zat-zat kimia yang digunakan, karena mungkin itu akan menimbulkan resiko. Yang ketiga yaitu membuang material-material yang berbahaya. Sebelum membuang material-material yang berbahaya, harus diketahui resiko yang mungkin terjadi. Karena itu, dipastikan bahwa cara membuangnya tidak menimbulkan bahaya. Jika tidak tahu, tanyakan pada orang yang mengetahuinya. Misalnya, pada petugas lab yang handal dan telah berpengalaman sebelumnya. Demikian juga terhadap air buangan dari laboratorium. Apakah ada bak penampungan khusus atau dibuang begitu saja? Haruslah ada bak penampung khusus, karena di situ telah banyak tercemar dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Bak ini juga harus ditreatment agar dapat dinetralisasikan. Yang keempat, tumpahan. Jika terdapat tumpahan larutan asam, diencerkan dahulu dengan air dan dinetralkan dengan CaCO3 atau soda. Dan jika ada tumpahan larutan basa dengan air dan dinetralkan dengan asam encer. Setelah itu dipel dan pastikan kain-kain yang digunakan bebas dari asam atau alkali. Selanjutnya jika ada tumpahan minyak, harus ditaburi dengan pasir terlebih dahulu, kemudian disapu dan dimasukkan dalam tong yang terbuat dari logam, kemudian tutup rapat. Penataan laboratorium. Tata letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan di laboratorium, sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Kata pengaturan dalam kalimat di atas mengandung makna yang sangat luas, yaitu bahwa dalam mewujudkan suatu laboratorium yang layak operasi diperlukan penempatan peralatan yang tersusun yang rapi berdasar kepada proses dan langkah-langkah penggunaan dalam laboratorium yang diharapkan. Begitu pula dengan daerah kerja harus memiliki luas yang memungkinkan pengguna dapat bergerak bebas, aman dan nyaman, di samping lalu lintas bahan yang akan digunakan dapat sampai ke tempat kerja dengan mudah dan lancar. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun tata letak peralatan dan perabotan laboratorium adalah 1. Mudah dilihat, 2. Mudah dijangkau, 3. Aman untuk alat, 4. Aman untuk pemakai. Kesalahan dalam proses investigasi. Di dalam laboratorium dengan peralatan terbaik dan ditambah dengan pengalaman, penerapan aturan praktis tentu sangat membantu mengurangi kesalahan dalam pekerjaan sehari-hari. Untuk menghindari kesalahan penafsiran, hasil atau untuk mengidentifikasinya dengan cepat. Tindakan umum untuk kesalahan di laboratorium yang pertama adalah meja resepsionis. Laboratorium harus menyediakan konter penerimaan pusat ke mana spesimen dikirim untuk pemantauan dan pencatatan spesimen harus ditutup dengan rapat. Yang menyangkut spesimen harus tepat, spesimen yang tidak sesuai, misal usap kering, air liur sebagai pengganti sputum, suhu urin yang dijaga selama lebih dari 2 jam, dan serum bukan plasma. Inilah spesimen dengan permintaan untuk pengujian di lebih dari satu bagian laboratorium. Yang kedua adalah identifikasi spesimen. Identifikasi yang tepat dari setiap spesimen yang dimasukkan adalah nama, nomor identifikasi, dan sumber spesimen, bukan hanya usapan. Kriteria khusus untuk penolakan spesimen harus ditegakkan dalam keadaan tertentu.
seperti penerimaan spesimen tanpa label yang tidak dapat diganti. Harus ada kebijakan yang mengizinkan penggantian dan penolakan label asli dalam kondisi luar biasa. Yang menyangkut formulir daftar laboratorium. Formulir utama dan formulir permintaan spesimen harus diidentifikasi dengan benar, misal nama pasien, nomor identifikasi dan lokasi, dan juga menyangkut kriteria penolakan spesimen. Yang pertama, ventrifikasi yang atau tidak memadai. 2. Volume tidak mencukupi. Ketiga, kontaminasi. Dan keempat, spesimen yang tidak sesuai. Dan kontrol pengukuran. Kesesuaian penggunaan cocok untuk peralatan apapun. Metode reagen dinilai sebelum digunakan di laboratorium. Alangkah baiknya jika mengumpulkan informasi dari laboratorium lain. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan yang diperoleh di laboratorium, seperti proses validasi yang harus dilakukan dalam memilih metode. Investigasi laboratorium dapat diklasifikasikan sebagai observasi atau pengukuran LOD, Limit of Detection, yaitu alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya sel mikroorganisme atau juga sampel. Kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Apabila hasil pengukuran yang tidak konsisten, maka akan berpengaruh langsung terhadap kualitas produk. Hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan kalibrasi. 1. Menggunakan standar yang dapat mengacu pada standar nasional maupun standar internasional yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui uji verifikasi. 2. Metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan. 3. Teknisi yang melakukan pemeriksaan. 4. Kondisi ruang tempat dilakukannya pengkalibrasian. 5. Kondisi alat ukur yang akan dikalibrasi. Kontrol akurasi. Bahan tertentu untuk mengontrol akurasi dapat diproduksi oleh operator dengan menggunakan bahan kimia dengan kemurnian tertinggi. Kontrol akurasi tidak selalu perlu dinilai setiap proses. Penilaian dapat dilakukan pada setiap seri keempat atau ke-8 pada hari, minggu, ataupun bulan, tergantung pada stabilitas sistem analitik. Akurasi harus diperiksa saat mengganti reagen, instrumen, atau bahan kontrol, dan saat mengubah metodologi untuk analit tergantung pada persyaratan teknis untuk pengujian yang diminta. Jenis bahan kontrol harus sama sifatnya dengan sampel pasien. Misalnya, serum kontrol untuk mengontrol konstituen serum, plasma kontrol untuk mengontrol koagulasi, darah lengkap uji hematologis, dan urin untuk urinalisis, untuk memastikan efek matriks dari bahan kontrol dan spesimen pasien identik. Kontrol presisi adalah beberapa konsisten hasil ketika pengukuran ulang. Nilai presisi berbeda satu sama lain karena kesalahan acak yang merupakan bentuk kesalahan pengamatan. Bahan untuk mengontrol presisi dapat dibeli ataupun diproduksi secara lokal. Bahan kontrol harus menjaga stabilitas analit yang diukur. Bahan kontrol tidak boleh digunakan untuk kalibrasi metode atau instrumen. Untuk pemeriksaan rutin, pengontrolan permohonan harus ia lakukan di setiap rangkaian. Pengukuran seri terpendek berisi sampul satu pasien. Rata-rata dan deviasi standar harus dihitung dari hasil bahan kontrol. Pada interval waktu paling lama 15 setiap 4 bulan. Jika presisi rendah, peralatan reagen dan metodologi serta bahan kalibrasi perlu dinilai ulang secara menyeluruh. Setiap batch baru dari bahan kontrol harus dibandingkan dengan bahan kontrol karena pengantar untuk tujuan pengendalian kualitas. Tujuan analitis. Tujuan analitis dari prosedur laboratorium didasarkan pada kebutuhan medis, karena kebutuhan media dapat bervariasi dalam situasi yang berbeda.
Kendala analitik, kebanyakan pria harus disesuaikan dengan kasus terburuk atau kebutuhan tertinggi. Laboratorium harus bertujuan untuk mencapai satu ketetapan. Penilaian dan kontrol kualitas. Kualitas pengukuran dimulai dengan pemilihan metode pengukuran dan validasi, serta verifikasinya secara lab. Setelah itu, perlu dilakukan pemantauan ketelitian serta ketetapan pengukuran selama. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.